Aku menikah karena terpaksa, bertahan karena takut, dan akhirnya jatuh cinta tanpa rencana. Kamu akan pilih bertahan atau pergi? Jangan lupa subscribe dan tulis kesan kamu di kolom komentar. Namaku Ayu Larasati, gadis biasa dari pinggiran kota Solo, hidup sederhana, dan tak pernah punya mimpi besar selain melihat ibuku tersenyum tanpa beban. Tapi semua itu hancur dalam satu malam. Aku masih ingat jelas suara pintu digedor keras, seperti hendak dirubuhkan. Ibuku yang sedang melipat baju langsung pucat. Tangannya gemetar. "Ayu, masuk kamar," bisiknya panik. Aku tak sempat bertanya, pintu sudah didobrak. 3 pria berdiri di ambang pintu. Tubuh besar, tatapan dingin. Aura mereka bukan aura orang baik-baik. "Mana Bu Sari?" tanya salah satu dari mereka dengan suara berat. Ibuku maju dengan langkah gemetar. "Saya," pria itu menyeringai. "Utang 20 juta. Sudah jatuh tempo." 20 juta. Bagiku angka itu seperti langit yang runtuh. "Kami tidak punya uang sebanyak itu." Suara ibuku hampir tak terdengar. Pria itu menoleh ke arahku. Tatapannya membuat bulu kuduku berdiri. "Kalau begitu, bos kami mungkin punya cara lain." Sejak malam itu hidupku tak pernah sama. 2 hari kemudian, aku dibawa ke sebuah rumah besar di pinggir kota. Mobil hitam berhenti perlahan di depan pagar tinggi. Jantungku hampir meloncat keluar. "Ayo turun," kata salah satu pria itu. Di dalam rumah itu aku bertemu dengannya. Pria yang akan mengubah takdirku, Raka, bos mereka. Ia duduk santai di sofa. Kemeja hitam terbuka sedikit di leher. Tatapannya tajam tapi tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang ditakuti banyak orang. "Kamu anaknya Bu Sari?" tanyanya datar. Aku mengangguk pelan. Ia menatapku lama, seolah sedang menilai sesuatu. "Kamu cantik," katanya singkat. Bukan pujian, lebih seperti kesimpulan. Aku menelan ludah. "Tolong, jangan sakiti ibu saya." Sudut bibirnya terangkat tipis. Aku tidak berniat menyakitinya. Aku menghela napas lega, terlalu cepat. Sebaliknya, lanjutnya pelan, "Aku ingin membantunya." Harapanku muncul sesaat, lalu kalimat berikutnya menghancurkannya. "Menikahlah denganku, utangnya lunas." Dunia terasa berhenti. Aku menatapnya tak percaya. "Apa?" "Pernikahan kontrak," katanya tenang. "Kamu jadi istriku, ibuku bebas. Hidupmu, ikut denganku." Tubuhku terasa lemas. Aku tak pernah mengenalnya. Ya gangster. Dunia kami berbeda. Tapi di luar sana, ibuku menunggu hidup atau matinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar, kadang cinta bukan yang paling kejam. Keadaanlah yang memaksa kita menyerah. Aku tidak langsung menjawab. Kata menikah masih menggantung di udara seperti ancaman yang terlalu nyata. Raka menatapku tanpa emosi berlebihan. Tidak memaksa. Tidak juga melembutkan suaranya. Seolah yang baru saja ia tawarkan hanyalah sebuah kesepakatan bisnis biasa. "Aku butuh waktu," ucapku pelan. Ia bersandar di sofa, menyilangkan tangan. "Waktu ibumu tidak banyak." Kalimat itu menghantam lebih keras dari bentakan. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Di luar sana, ibuku mungkin sedang duduk cemas. Tidak tahu bahwa hidup anak perempuannya sedang ditimbang seperti barang. "Kalau aku menolak?" tanyaku akhirnya. Raka menatapku lama. Tatapannya tajam, tapi bukan kejam. Lebih seperti lelah. "Anak buahku akan tetap menagih utang itu," katanya jujur. "Dan dunia di luar sana tidak sebaik yang kamu kira." Aku memejamkan mata. Aku tahu maksudnya. Orang-orang seperti mereka tak mengenal belas kasihan. "Aku bukan pria baik," lanjutnya pelan. "Tapi aku tidak memaksa perempuan." Aku menatapnya kembali. "Lalu kenapa? Aku?" Ia terdiam beberapa detik seolah mempertimbangkan jawabannya. "Karena kamu berbeda dari perempuan-perempuan yang biasanya datang ke hidupku." Aku tidak merasa itu pujian. Akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar aku berkata, "Kalau aku setuju, apa yang terjadi?" Raka berdiri. Langkahnya tenang saat mendekat, terlalu dekat. "Kamu akan tinggal di sini," katanya. "Kamu aman. Tidak ada yang berani menyentuhmu tanpa izinku. Ibuku akan melunasi utang ibumu hari ini juga." Keamanan, perlindungan, harga yang harus dibayar. Hidupku. Malam itu aku pulang ke rumah dengan kepala penuh kekacauan. Ibuku menyambutku dengan mata sembab. "Ayu, mereka tidak menyakitimu kan?" tanyanya cemas. Aku menggeleng pelan. "Ayu, maafkan ibu," katanya sambil memelukku. Seandainya ibu tidak terjerat utang, pelukannya membuat dadaku sesak. "Bu," suaraku bergetar. Kalau ada cara agar utang itu lunas,
Tapi aku harus mengorbankan hidupku? Ibuku menatapku bingung. Apa maksudmu? Aku menarik napas panjang. Bagaimana kalau aku menikah dengan dia? Wajah ibuku langsung pucat. Ayu, tidak, jangan, katanya cepat. Ibu tidak mau masa depanmu hancur karena ibu. Tapi aku tahu, di balik penolakannya, ada keputusasaan yang sama denganku. Malam itu aku tidak tidur. Dan ketika matahari terbit, aku sudah tahu jawabannya. Karena di dunia ini ada anak perempuan yang memang tidak diberi pilihan selain menjadi kuat, meski caranya menyakitkan. Pagi itu, langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena aku tahu, setelah hari ini, hidupku tak akan pernah kembali sama. Aku kembali berdiri di depan rumah besar itu. Gerbang besi hitam terbuka perlahan, seolah menyambutku ke dalam dunia yang bukan milikku. Raka sudah menunggu di ruang tamu. Kali ini ia mengenakan kemeja putih sederhana. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi ramah, tapi juga tidak ada ancaman. Hanya tatapan datar yang sulit kuterjemahkan. Kamu datang, katanya. Aku mengangguk. Saya sudah memutuskan. Ia menatapku lebih serius. Aku setuju. Lanjutku pelan tapi tegas. Aku akan menikah denganmu. Untuk pertama kalinya, ekspresi Raka berubah. Bukan senang, bukan puas. Lebih seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam dadanya, tapi ia cepat menekannya. Ingin menengok tingkat nih, Pak ya? Sederhana, tidak ada kata manis, tidak ada janji. Hanya satu kata itu. Ia memberi isyarat ke seseorang di sudut ruangan. Seorang pria berkacamata datang membawa map tebal. Ini perjanjian, kata Raka. Baca pelan-pelan. Tanganku gemetar saat membuka map itu. Isinya bukan hanya kontrak pernikahan, tapi juga aturan hidup. Tidak boleh keluar tanpa pengawal. Tidak boleh bertemu siapapun dari masa lalu tanpa izin. Identitasku akan dilindungi, tapi juga dikendalikan. Aku mengangkat wajah. Ini seperti penjara. Raka menatapku lurus. Ini perlindungan. Aku ingin membantah. Tapi aku tahu, di dunia seperti miliknya, tanpa perlindungan seperti ini, aku bisa hancur dalam sehari. Aku menatap lembar terakhir, kolom tanda tangan. Satu garis kecil yang akan mengikat seluruh hidupku. Tanganku berhenti sesaat. Kamu masih bisa mundur, kata Raka pelan. Aku menatapnya, dan utang ibuku masih bisa kubayar tanpa pernikahan, katanya jujur. Aku terdiam. Lalu kenapa kamu menawarkan ini? Tanyaku pelan. Ia menatapku lama, terlalu lama. Lalu akhirnya berkata, karena aku tidak ingin kamu hanya jadi orang yang lewat di hidupku. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Akhirnya aku menandatangani kertas itu. Namaku tertera di sana. Resmi. Tak bisa ditarik kembali. Beberapa hari kemudian, pernikahan dilangsungkan secara sederhana tapi tertutup. Tidak ada pesta besar. Tidak ada tamu undangan. Hanya saksi, penghulu, dan dunia baru yang kini menjadi milikku. Saat akad itu selesai, Raka menatapku dan berkata pelan, mulai hari ini, kamu istriku. Dan siapapun yang menyentuhmu tanpa izinku, akan berurusan denganku. Tidak romantis, tidak manis. Tapi entah kenapa, justru itu yang membuatku merasa aman untuk pertama kalinya. Namun aku belum tahu bahwa menjadi istri seorang gangster bukan hanya soal perlindungan, tapi juga tentang musuh yang tak terlihat, perempuan yang membenci, dan rahasia besar yang perlahan akan menghancurkan segalanya. Namanya Naya. Aku tahu itu sejak pertama kali ia melangkah masuk ke rumah ini tanpa permisi. Cantik, tinggi, percaya diri. Jenis perempuan yang langsung tahu bahwa dunia terbiasa memberinya apa yang ia mau. Saat itu aku sedang duduk di ruang makan. Secangkir teh hangat di tanganku. Suara sepatu hak tinggi terdengar jelas di lantai marmer. Aku menoleh. Seorang perempuan berdiri di ambang pintu ruang tamu, mengenakan gaun merah gelap yang terlalu berani untuk suasana siang hari. Bibirnya tersenyum tipis, tapi matanya tajam menilaiku. Kamu siapa? Tanyanya santai, seolah-olah aku yang tamu di rumah ini. Aku berdiri perlahan. Ayu. Hanya itu. Ia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum lebih lebar. Oh, jadi ini dia. Nanti kamu akan tahu, lanjutnya ringan. Aku Naya. Nama itu terasa tidak asing. Entah kenapa. Raka di mana? Tanyanya. Sedang keluar, jawabku jujur. Ia mengangguk seolah tak peduli. Lalu melangkah masuk lebih jauh, duduk santai di sofa. Terlalu santai untuk seseorang yang bukan pemilik rumah. Kamu tinggal di sini? Tanyanya. Aku mengangguk. Sebagai apa? Lanjutnya, masih dengan nada yang sama. Aku ragu sepersekian detik. Lalu menjawab pelan.
Istrinya. Sunyi. Senyumnya masih ada tapi kini terasa retak. Istri? Ulangnya pelan. Aku mengangguk lagi. Ia tertawa kecil, bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa yang menyimpan sesuatu. Menarik, katanya. Raka tidak pernah bilang apapun padaku. Kalimat itu menusuk lebih dari yang seharusnya. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Suara langkah yang sudah mulai ku kenal. Raka. Tatapannya langsung berubah saat melihat Naya duduk di ruang tamu. Naya, katanya datar. Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Naya berdiri, berjalan mendekatinya dengan langkah anggun. Kamu tidak pernah melarangku, katanya lembut. Raka tidak menjawab, hanya menatapnya dingin. Lalu ia menoleh padaku. Dan entah kenapa, dalam tatapan singkat itu, aku merasa ada sesuatu yang ia khawatirkan. Ayo, katanya pelan, masuk kamar dulu. Nada suaranya bukan perintah keras, tapi cukup jelas. Aku melangkah pergi tanpa banyak bicara. Tapi langkahku terhenti di ujung tangga saat suara Naya terdengar. Jadi ini perempuan yang menggantikanku? Jantungku seperti diremas. Aku tidak menoleh, tapi kata-kata itu tertinggal lama di dadaku. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar. Pikiran kacau, hati tak tenang. Aku menikah dengannya karena terpaksa. Seharusnya aku tidak peduli siapapun masa lalunya. Tapi kenapa dadaku terasa sesak? Pintu kamar diketuk pelan. Raka masuk menutup pintu di belakangnya. Kamu dengar tadi? Tanyanya. Aku menatap jendela. Sedikit. Ya, terdiam beberapa detik. Naya bukan siapa-siapa lagi dalam hidupku. Aku menoleh padanya. Tapi dia pernah. Berarti, ia tidak menyangkal itu yang menyakitkan. Namun lalu ia berkata pelan. Yang sekarang di sini, hanya kamu. Sejak kedatangan Naya, rumah ini tak lagi terasa sama. Bukan karena suasananya berubah, tapi karena pikiranku. Aku mencoba bersikap biasa saja. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membaca buku di teras, menyiram tanaman seperti hari-hari sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang mengganggu, seperti duri kecil yang terus menusuk pelan-pelan. Naya tidak datang lagi, tapi bayangannya tertinggal. Dia pernah berarti. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Siang itu, Raka belum pulang. Aku memutuskan keluar ke minimarket dekat komplek dengan pengawal seperti biasa. Hanya sebentar, kataku pada diri sendiri. Aku hanya ingin merasa normal. Di dalam minimarket seorang pria asing menyapaku ramah. Kak, kamu sering belanja di sini, ya? Katanya sambil tersenyum. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil. Tapi pria itu terus bicara. Menanyakan namaku. Menanyakan aku tinggal di mana. Terlalu banyak pertanyaan untuk orang asing. Untungnya pengawalku langsung berdiri di antara kami. Cukup, katanya tegas. Pria itu pergi dengan wajah tak enak. Aku pulang dengan perasaan aneh, tidak nyaman. Dan ketika Raka tahu kejadian itu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Amarah, bukan amarah yang meledak, tapi amarah yang dingin dan berbahaya. Siapa dia? Tanya Raka pelan, suaranya terlalu tenang. Tidak siapa-siapa. Orang asing, jawabku cepat. Dia bertanya banyak hal, aku mengangguk. Raka menatap lantai sesaat lalu berkata dengan nada datar, kamu tidak akan keluar tanpa aku lagi. Aku menoleh tajam. Aku bukan tahanan, Raka. Ia mengangkat wajah, tatapannya keras. Kamu istriku, dan itu tidak memberimu hak untuk mengurungku. Balasku. Sunyi. Udara terasa tegang. Bahkan pengawal di luar pintu seperti menahan napas. Raka mendekat selangkah. Ayu, katanya lebih pelan, lebih terkendali. Dunia yang mengelilingiku berbahaya. Orang asing yang terlihat ramah bisa saja dikirim untuk menyakitimu. Aku bisa menjaga diri, kataku. Meski suaraku mulai bergetar. Ia menatapku lama. Tidak, katanya pelan. Tugasku yang menjagamu. Kata-kata itu seharusnya membuatku marah. Tapi justru membuat dadaku terasa aneh. Aku tidak mau kamu terluka. Lanjutnya. Karena kalau itu terjadi, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Nada suaranya bukan ancaman. Lebih seperti ketakutan yang disembunyikan. Aku memalingkan wajah. Jangan terlalu mengatur hidupku. Ia tidak menjawab lagi. Tapi malam itu, saat aku duduk sendiri di kamar, aku sadar sesuatu yang menakutkan. Aku tidak lagi marah karena dia mengatur. Aku marah karena aku mulai peduli. Dan perasaan itu jauh lebih berbahaya daripada dunia gangster yang mengelilinginya. Aku pikir, hari-hari setelah pertengkaran kecil itu akan kembali normal. Ternyata aku salah. Pagi itu aku sedang menyiram tanaman di halaman ketika sebuah mobil putih berhenti tepat di depan pagar. Jantungku langsung terasa tak nyaman. Entah kenapa. Dan firasat itu terbukti benar. Naya turun dari mobil dengan langkah percaya diri.
mengenakan kacamata hitam besar dan senyum tipis yang terlalu terencana. Pengawal langsung mendekat. "Maaf, Anda tidak bisa masuk." Naya menoleh santai. "Aku hanya ingin bicara sebentar dengan Ayu." Aku berdiri kaku. Entah kenapa aku justru berjalan mendekat. Mungkin karena aku tidak mau terlihat lemah di depan perempuan itu. "Kamu mau apa?" tanyaku datar. Naya menurunkan kacamatanya perlahan, menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Kamu terlihat sederhana," katanya ringan. "Aku tidak mengerti kenapa Raka memilihmu." Kalimat itu menusuk, tapi aku memaksa wajahku tetap tenang. "Kalau hanya itu yang ingin kamu sampaikan, kamu bisa pergi," jawabku. Ia tersenyum. "Oh, belum." Ia mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. "Kamu tahu kan, dunia Raka bukan dunia untuk perempuan sepertimu." "Apa maksudmu?" "Dia punya banyak musuh, banyak dosa, banyak masa lalu," katanya pelan. "Dan kamu hanya akan jadi titik lemahnya." Aku mengepalkan tangan. "Kamu bicara seolah kamu peduli." Naya tertawa kecil. "Aku tidak peduli padamu. Aku hanya tidak suka digantikan." Sebelum aku sempat membalas, suara mobil lain terdengar keras memasuki halaman. "Raka." Pintu mobil dibuka dengan kasar. Tatapannya langsung tertuju pada Naya. "Naya," katanya dingin. "Aku sudah bilang jangan datang." Naya menoleh santai. "Aku hanya bicara sebentar dengan istrimu." Kata istrimu diucapkannya dengan nada yang jelas tidak tulus. Raka melangkah mendekat. Aura di sekitarnya berubah. Udara terasa berat. "Kamu sudah selesai?" tanyanya datar. Naya menatapnya lama. "Kamu benar-benar berubah sejak ada dia." Raka tidak menyangkal. "Pergi," katanya singkat. Tidak ada teriakan. Tidak ada emosi berlebihan. Tapi justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Naya akhirnya mundur. Sebelum masuk mobil, ia menatapku sekali lagi. "Jaga dirimu baik-baik, Ayu," katanya pelan. "Karena kalau kamu sampai terluka, Raka akan menghancurkan dunia demi kamu." Mobil itu pergi. Aku berdiri kaku. Raka menoleh padaku. Tatapannya bukan marah, tapi penuh kekhawatiran. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Ia berdiri di depanku, lebih dekat dari biasanya. "Kamu seharusnya tidak menghadapi orang seperti dia sendirian." "Aku tidak selemah itu," balasku. Untuk sesaat, sudut bibirnya terangkat sangat tipis, hampir seperti senyum. "Justru itu yang membuatmu berbahaya," katanya pelan. Aku menatapnya bingung. "Untuk diriku sendiri," lanjutnya. Dan saat itu aku sadar bahwa mungkin perasaan ini sudah tidak lagi satu arah. Dan itu jauh lebih menakutkan dari semua musuh di luar sana. Aku mulai menyadari sesuatu yang tak bisa lagi kupungkiri. Aku tidak hanya merasa aman bersamanya. Aku merasa tenang. Dan itu berbahaya. Karena di dunia Raka, ketenangan hanyalah ilusi sebelum badai datang. Hari itu aku memaksa keluar sendiri. Bukan tanpa pengawal, tentu saja. Tapi tanpa Raka. Aku hanya ingin menghirup udara normal. Duduk sebentar di taman kecil dekat perumahan. Melihat anak-anak bermain. Mendengar suara tawa. Sejenak, aku lupa siapa aku sekarang. Sampai sebuah tangan tiba-tiba menarik tasku dari belakang. "Hei," aku tersentak. Tas itu hampir terlepas dari genggamanku. Seorang pria bermasker berdiri terlalu dekat. Matanya liar. Napasnya bau alkohol. "Lepasin," teriakku. Pengawalku bergerak cepat, tapi pria itu mendorongku keras sebelum akhirnya ditangkap. Tubuhku terhuyung. Lututku menghantam tanah. Sakit. Bukan hanya fisik, tapi juga ketakutan yang mendadak nyata. Tak sampai 5 menit, suara mobil berhenti keras di pinggir jalan. "Raka." Ia turun dengan langkah cepat. Wajahnya, bukan wajah yang biasa kulihat. Rahangnya mengeras. Matanya gelap. "Mana dia?" Suaranya rendah, berbahaya. Pengawal menunjuk pria yang sudah diamankan. Raka menatap pria itu seperti sedang melihat sesuatu yang ingin ia hancurkan. Aku buru-buru berdiri, menahan lengannya. "Raka, sudah, aku tidak apa-apa." Ia menoleh padaku. Tatapannya berubah seketika. Dari amarah menjadi panik yang disembunyikan. "Kamu berdarah," katanya pelan. Aku baru sadar lututku lecet. Darah tipis mengalir. Raka langsung berlutut di depanku. Tidak peduli orang-orang melihat. Tangannya menyentuh kakiku hati-hati, seolah aku rapuh seperti kaca. "Kamu seharusnya tidak keluar tanpa aku," katanya lirih. Bukan marah, menyalahkan diri sendiri. Aku menatap wajahnya yang biasanya dingin. Sekarang penuh rasa takut. Takut kehilanganku di mobil. Perjalanan pulang berlangsung dalam diam. Tapi bukan diam yang dingin. Lebih seperti emosi yang terlalu penuh untuk diucapkan. Saat sampai rumah,
Raka mengobati lukaku sendiri. Tangannya besar, tapi sentuhannya lembut. Kamu terlalu penting untuk dibiarkan terluka, katanya pelan. Aku menatapnya. Penting? Sebagai apa? Tangannya berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, Raka tampak ragu. Ayo. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Aku tidak pandai bicara soal perasaan. Dadaku menegang. Tapi sejak kamu ada di hidupku, dunia yang selama ini kuanggap biasa, jadi terasa berbeda. Aku menelan ludah. Aku jadi takut. Lanjutnya jujur. Takut kalau suatu hari kamu pergi. Takut kalau suatu hari aku terlambat melindungimu. Aku menatapnya, jantungku berdetak terlalu cepat. Raka, suaraku hampir tak terdengar. Ia mengangkat wajah. Tatapannya penuh sesuatu yang tak lagi bisa kusebut sekadar kewajiban. Dan itu, katanya pelan, bukan perasaan yang seharusnya muncul dari pernikahan kontrak. Sunyi. Tapi sunyi itu justru berteriak paling keras di antara kami. Karena saat itu aku tahu, bukan hanya aku yang mulai. Sejak kejadian di taman, sesuatu di antara aku dan Raka berubah. Bukan lagi canggung, bukan lagi sekadar perjanjian. Ada jarak yang mulai menipis, meski tak pernah kami bicarakan secara terang-terangan. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Saat turun ke dapur, aku terkejut melihat Raka sudah duduk di meja makan. Secangkir kopi di tangannya. Kamu sudah bangun? Tanyaku pelan. Ia mengangguk, tidak bisa tidur. Aku ragu sesaat, lalu mengambil bahan-bahan di kulkas. Mulai menyiapkan sarapan sederhana. Telur dadar, nasi hangat, teh manis. Raka memperhatikanku tanpa bicara. Ada yang salah? Tanyaku akhirnya. Tidak, jawabnya jujur. Hanya aneh. Aneh? Aku sudah bertahun-tahun hidup di rumah ini. Tidak pernah sekalipun merasa seperti ini. Seperti apa? Ia terdiam cukup lama, lalu berkata pelan. Seperti ingin pulang. Dadaku terasa hangat. Kami makan dalam diam, tapi bukan diam yang canggung. Lebih seperti tenang. Damai. Sesuatu yang tidak pernah kubayangkan bisa ada dalam hidup seorang gangster. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Siang hari, saat aku sedang membaca di ruang tengah, ponsel Raka yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar. Layar menyala, sebuah pesan masuk. Nama pengirimnya membuat dadaku menegang. Naya. Aku tidak berniat membaca, tapi notifikasi itu terbuka setengah. Kamu sudah benar-benar melupakanku? Atau hanya pura-pura demi dia? Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menjauh dari ponsel itu tepat saat Raka masuk ruangan. Ia langsung menyadari ekspresiku. Ada apa? Tanyanya. Aku ragu, tapi akhirnya berkata jujur. Naya mengirim pesan. Raka menatap ponselnya lalu kembali menatapku. Tidak ada panik, tidak ada gugup. Aku akan menghentikannya, katanya tenang. Kamu masih berhubungan dengannya? Tanyaku pelan, tanpa sadar ada luka di suaraku. Raka langsung menggeleng. Tidak. Dia yang tidak bisa menerima kenyataan. Ia melangkah mendekat, berhenti tepat di depanku. Ayu, katanya rendah, suaranya serius. Dengarkan aku baik-baik. Masa laluku memang berantakan. Tapi kamu bukan bagian dari masa lalu itu. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kamu adalah bagian dari hidupku sekarang, lanjutnya. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Untuk pertama kalinya, aku tidak menolak kata-katanya, tidak menyangkal perasaan yang mulai tumbuh di dadaku. Namun jauh di luar sana, tanpa kami sadari, seseorang sedang memperhatikan dari kejauhan. Seseorang yang tidak hanya cemburu, tapi juga siap menghancurkan segalanya. Dan nama itu tetap sama. Naya. Aku mulai merasa diawasi. Bukan perasaan berlebihan, bukan pula paranoia, tapi insting yang berteriak pelan setiap kali aku melangkah keluar kamar. Pagi itu Raka harus pergi lebih lama dari biasanya. Ada urusan yang katanya tidak bisa dihindari. Aku tinggalkan 2 pengawal di sini, katanya sebelum berangkat. Aku mengangguk. Tapi entah kenapa, rasa tidak nyaman tetap menempel di dadaku. Beberapa jam setelah Raka pergi, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku hampir mengabaikannya. Tapi entah kenapa jariku justru menekan tombol terima. Hello? Suara di seberang sana terdengar lembut, terlalu lembut. Ayu? Aku membeku. Suara itu, aku mengenalnya. Naya? Tanyaku ragu. Ia terkekeh kecil. Aku senang kamu masih ingat suaraku. Dari mana kamu dapat nomorku? Itu tidak penting. Jawabnya ringan, terlalu ringan. Yang penting, kita perlu bicara. Aku tidak punya urusan denganmu. Sayangnya, kamu punya. Nada suaranya berubah, tidak lagi manis. Kamu tahu kan, Raka bukan orang sebaik yang kamu bayangkan? Aku menahan napas.
Aku tidak butuh pendapatmu tentang suamiku. Ada jeda sesaat, lalu ia berkata pelan, menusuk. Kalau begitu, kamu juga tidak butuh tahu bahwa dulu dia yang menyerahkan kakakku ke polisi sampai hidupnya hancur. Dunia seakan berhenti berputar. Apa maksudmu? Suaraku bergetar. Kakakku, ulangnya. Pemimpin kelompok kecil yang dulu bekerja untuk Raka. Saat situasi mulai berbahaya, Raka menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Aku memejamkan mata. Itu tidak mungkin. Raka tidak mungkin seperti itu. Kenapa kamu bilang ini padaku? Tanyaku lirih. Karena kamu pantas tahu siapa pria yang kamu bela, katanya dingin. Dan karena aku ingin kamu pergi darinya. Panggilan itu terputus. Aku duduk lama di tepi ranjang. Pikiranku kacau. Apakah ini hanya permainan Naya? Atau ada kebenaran di balik kata-katanya? Saat sore tiba, Raka pulang lebih cepat dari perkiraanku. Begitu melihat wajahku, ia langsung tahu. Kamu kenapa? Tanyanya. Aku menatapnya lama. Terlalu lama. Ada seseorang yang meneleponku hari ini, kataku akhirnya. Raka tidak bicara, hanya menunggu. Naya. Rahangnya langsung mengeras. Dia bilang... Aku ragu melanjutkan. Dia bilang kamu pernah mengorbankan kakaknya untuk menyelamatkan diri sendiri. Ruangan itu seketika terasa sunyi. Terlalu sunyi. Raka tidak langsung menyangkal. Dan itu justru lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Ayu, katanya akhirnya, suaranya berat. Tidak semua yang kulakukan di masa lalu bisa dibenarkan. Jantungku terasa seperti diremas. Tapi tidak semuanya seperti yang dia ceritakan. Aku menatapnya menunggu. Ada hal-hal yang belum siap ku ceritakan. Lanjutnya jujur. Bukan karena aku ingin berbohong. Tapi karena aku takut kehilanganmu kalau kamu tahu semuanya. Itu bukan jawaban yang kuinginkan. Tapi itu jawaban paling jujur yang pernah ia berikan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya-tanya. Sejak percakapan itu aku berubah. Bukan karena ingin. Tapi karena hatiku tidak tahu lagi harus percaya kemana. Aku tetap tinggal bersamanya. Tetap tersenyum di depan pengawal. Tetap menjalani hari seperti biasa. Tapi Raka tahu. Ia selalu tahu saat aku menarik diri. Malam itu, kami duduk di ruang tengah. Jarak di antara kami hanya beberapa langkah. Tapi terasa seperti jurang. Ayu, panggilnya pelan. Aku menoleh, tapi tidak mendekat. Kamu menjauh. Itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Aku hanya butuh waktu berpikir. Raka mengangguk pelan. Tentang aku tidak menjawab. Tapi diamku sudah cukup. Ia mengusap wajahnya sebentar, lalu berdiri dan mendekat. Berhenti satu langkah di depanku. Tidak memaksa. Tidak menyentuh. Kamu berhak tahu, katanya pelan, tentang masa laluku. Jantungku menegang. Aku memang pernah menyerahkan seseorang ke polisi. Lanjutnya jujur. Tapi bukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Aku menatapnya menunggu. Orang itu sudah menjual informasi kelompok kami ke musuh. Sudah membuat 2 anak buahku tewas. Salah satunya, adikku sendiri. Napas terasa berat. Kalau aku tidak bertindak, lebih banyak orang akan mati. Termasuk aku. Termasuk kamu, kalau kamu sudah ada saat itu. Aku terdiam. Dia memang kakak Naya, lanjut Raka. Dan sejak saat itu, Naya percaya bahwa aku adalah sumber kehancuran keluarganya. Apa kamu mencintainya? Tanyaku tiba-tiba. Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Raka terdiam beberapa detik, lalu menggeleng. Aku peduli padanya, tapi itu bukan cinta. Dadaku terasa sedikit lebih ringan, tapi luka belum sepenuhnya sembuh. Ayu, katanya lagi, lebih lembut. Aku tidak minta kamu langsung percaya. Aku hanya minta satu hal. Apa? Jangan menyerah sebelum kamu benar-benar tahu siapa aku. Kata-katanya jujur, terlalu jujur untuk seorang pria seperti dia. Namun di luar sana, seseorang justru tersenyum puas. Di dalam mobil gelap yang terparkir jauh dari rumah itu, Naya menatap layar ponselnya. Sebuah foto terpampang jelas. Foto aku dan Raka di ruang tengah. Diambil dari jauh. Diam-diam, pelan-pelan saja gumamnya. Aku akan membuatmu membencinya dengan caraku. Iden mengusyam ke seseorang. Apa kamu sudah siap? Balasan datang cepat. Siap. Kapan kita mulai? Naya tersenyum tipis. Besok. Dan tanpa kami sadari, bahaya yang sebenarnya baru saja dimulai. Sejak kejadian di taman, sesuatu di antara aku dan Raka berubah. Bukan lagi canggung. Bukan lagi sekadar perjanjian. Ada jarak yang mulai menipis, meski tak pernah kami bicarakan secara terang-terangan. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Saat turun ke dapur,
Aku terkejut melihat Raka sudah duduk di meja makan, secangkir kopi di tangannya. "Kamu sudah bangun?" tanyaku pelan. Ia mengangguk, tidak bisa tidur. Aku ragu sesaat, lalu mengambil bahan-bahan di kulkas. Mulai menyiapkan sarapan sederhana. Telur dadar, nasi hangat, teh manis. Raka memperhatikanku tanpa bicara. "Ada yang salah?" tanyaku akhirnya. "Tidak," jawabnya jujur, "hanya aneh." "Aneh?" Aku sudah bertahun-tahun hidup di rumah ini. Tidak pernah sekalipun merasa seperti ini. "Seperti apa?" Ia terdiam cukup lama, lalu berkata pelan, seperti ingin pulang. Dadaku terasa hangat. Kami makan dalam diam, tapi bukan diam yang canggung. Lebih seperti tenang, damai. Sesuatu yang tidak pernah kubayangkan bisa ada dalam hidup seorang gangster. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Siang hari, saat aku sedang membaca di ruang tengah, ponsel Raka yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar. Layar menyala, sebuah pesan masuk. Nama pengirimnya membuat dadaku menegang. "Naya." Aku tidak berniat membaca, tapi notifikasi itu terbuka setengah. "Kamu sudah benar-benar melupakanku? Atau hanya pura-pura demi dia?" Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menjauh dari ponsel itu tepat saat Raka masuk ruangan. Ia langsung menyadari ekspresiku. "Ada apa?" tanyanya. Aku ragu, tapi akhirnya berkata jujur. "Naya mengirim pesan." Raka menatap ponselnya lalu kembali menatapku. Tidak ada panik, tidak ada gugup. "Aku akan menghentikannya," katanya tenang. "Kamu masih berhubungan dengannya?" Tanyaku pelan, tanpa sadar ada luka di suaraku. Raka langsung menggeleng. "Tidak." Dia yang tidak bisa menerima kenyataan. Ia melangkah mendekat, berhenti tepat di depanku. "Ayu," katanya rendah, suaranya serius. "Dengarkan aku baik-baik. Masa laluku memang berantakan. Tapi kamu bukan bagian dari masa lalu itu." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Kamu adalah bagian dari hidupku sekarang," lanjutnya. "Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu." Untuk pertama kalinya, aku tidak menolak kata-katanya, tidak menyangkal perasaan yang mulai tumbuh di dadaku. Namun jauh di luar sana, tanpa kami sadari, seseorang sedang memperhatikan dari kejauhan. Seseorang yang tidak hanya cemburu, tapi juga siap menghancurkan segalanya. Dan nama itu tetap sama, Naya. Malam itu terasa berbeda. Udara terlalu sunyi, terlalu tenang. Seolah dunia sedang menahan napas. Aku sudah hampir tertidur ketika suara kecil terdengar dari luar jendela. Bukan keras, tapi cukup untuk membuatku terjaga. Seperti langkah. Aku bangkit perlahan, menarik gorden sedikit. Gelap. Tidak ada siapa-siapa. Namun jantungku tetap berdetak cepat. Perasaan tidak enak itu kembali. Aku meraih ponsel, mengetik nama Raka. Belum sempat menekan panggil. Tiba-tiba listrik padam. Gelap total. "Napas, Ayu, tenang," bisiku pada diri sendiri. Aku melangkah ke pintu. Tapi baru beberapa langkah. Sebuah tangan tiba-tiba menutup mulutku dari belakang. Aku berontak. "Kau terlalu berisik," bisik suara asing di telingaku. Aku menggigit tangannya sekuat tenaga. Ia mengumpat, cengkeramannya melemah. Aku berlari. Kakiku gemetar saat membuka pintu kamar dan berlari menyusuri lorong gelap. Tanganku meraba dinding, mencari jalan. Tiba-tiba suara kaca pecah terdengar dari arah ruang tamu. 1, 2, 3 suara langkah. Lebih dari 1 orang. Aku bersembunyi di balik lemari kecil, menahan napas. Lalu, suara tembakan. Brak. Disusul teriakan. Langkah-langkah kacau. Lalu suara yang paling kukenal terdengar, dingin dan penuh kuasa. Tidak ada yang menyentuh dia. "Raka," aku hampir menangis lega. Lampu darurat menyala redup. Dari celah lemari, kulihat Raka berdiri di tengah lorong. Tangannya menggenggam senjata. Tatapannya gelap, mematikan. Di lantai 2 pria tergeletak tak bergerak. Pengawal lain berdiri di belakangnya. "Aman, bos," kata salah satu. Raka tidak menjawab. Ia langsung berjalan ke arahku. Berhenti di depanku, berlutut. Matanya memeriksaku dengan cermat. "Kamu terluka?" Suaranya rendah, penuh kendali yang dipaksakan. Aku menggeleng pelan. Tubuhku masih gemetar. Raka menghembuskan napas panjang. Seolah baru sekarang ia mengizinkan dirinya bernapas. "Maaf," katanya lirih. "Aku hampir terlambat." Aku menatap wajahnya yang biasanya dingin, kini penuh ketakutan yang tidak ia sembunyikan. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu," katanya tegas. "Siapapun." Dan aku tahu, kalimat itu bukan janji kosong. Di luar rumah, jauh dari jangkauan kami, Naya menatap layar ponselnya. Pesan masuk hanya 1 kalimat. "Misi gagal, target selamat." Wajah Naya tidak marah.
Ia justru tersenyum tipis. Tidak apa-apa, gumamnya, kita baru mulai. Sejak percakapan itu aku berubah. Bukan karena ingin, tapi karena hatiku tidak tahu lagi harus percaya kemana. Aku tetap tinggal bersamanya. Tetap tersenyum di depan pengawal. Tetap menjalani hari seperti biasa. Tapi Raka tahu, ia selalu tahu saat aku menarik diri. Malam itu, kami duduk di ruang tengah. Jarak di antara kami hanya beberapa langkah, tapi terasa seperti jurang. Ayu, panggilnya pelan. Aku menoleh, tapi tidak mendekat. Kamu menjauh. Itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Aku hanya butuh waktu berpikir. Raka mengangguk pelan. Tentang aku tidak menjawab. Tapi diamku sudah cukup. Ia mengusap wajahnya sebentar, lalu berdiri dan mendekat. Berhenti satu langkah di depanku. Tidak memaksa. Tidak menyentuh. Kamu berhak tahu, katanya pelan, tentang masa laluku. Jantungku menegang. Aku memang pernah menyerahkan seseorang ke polisi. Lanjutnya jujur. Tapi bukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Aku menatapnya menunggu. Orang itu sudah menjual informasi kelompok kami ke musuh. Sudah membuat 2 anak buahku tewas. Salah satunya, adikku sendiri. Napas terasa berat. Kalau aku tidak bertindak, lebih banyak orang akan mati. Termasuk aku. Termasuk kamu, kalau kamu sudah ada saat itu. Aku terdiam. Dia memang kakak Naya, lanjut Raka. Dan sejak saat itu, Naya percaya bahwa aku adalah sumber kehancuran keluarganya. Apa kamu mencintainya? Tanyaku tiba-tiba. Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Raka terdiam beberapa detik, lalu menggeleng. Aku peduli padanya, tapi itu bukan cinta. Dadaku terasa sedikit lebih ringan, tapi luka belum sepenuhnya sembuh. Ayu, katanya lagi, lebih lembut. Aku tidak minta kamu langsung percaya. Aku hanya minta satu hal. Apa? Jangan menyerah sebelum kamu benar-benar tahu siapa aku. Kata-katanya jujur. Terlalu jujur untuk seorang pria seperti dia. Namun di luar sana, seseorang justru tersenyum puas. Di dalam mobil gelap yang terparkir jauh dari rumah itu, Naya menatap layar ponselnya. Sebuah foto terpampang jelas. Foto aku dan Raka di ruang tengah. Diambil dari jauh. Diam-diam? Pelan-pelan saja, gumamnya. Aku akan membuatmu membencinya dengan caraku. Iden mengesyam ke seseorang. Apa kamu sudah siap? Balasan datang cepat. Siap. Kapan kita mulai? Naya tersenyum tipis. Besok. Dan tanpa kami sadari, bahaya yang sebenarnya baru saja dimulai. Sejak aku mengakui ingin tetap tinggal, Raka berubah. Bukan menjadi lebih lembut. Justru sebaliknya. Ia menjadi lebih waspada. Lebih dingin pada dunia luar. Dan jauh lebih berbahaya pada siapapun yang mendekatiku terlalu jauh. Aku mulai melihatnya sering berbicara dengan anak buahnya lewat telepon. Suaranya rendah tapi tegas. Setiap kalimatnya terdengar seperti perintah yang tidak bisa ditawar. Suatu sore aku mendengar namaku disebut. Jangan libatkan dia lagi, kata Raka. Siapapun yang berani mendekati Ayu, aku habisi. Nada itu bukan ancaman kosong. Aku berdiri di balik pintu, jantungku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Semua ini terjadi karena aku. Malam itu, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Ada luka kecil di sudut bibirnya. Tangannya juga sedikit memar. Kamu berkelahi? Tanyaku pelan. Ia menatapku sesaat lalu mengangguk. Sedikit. Karena Naya? Karena orang-orang yang membantunya. Aku menelan ludah. Kamu akan terus seperti ini. Seperti apa? Melukai orang. Membawa darah setiap hari. Raka terdiam. Lalu ia berkata jujur. Dunia ini tidak akan berhenti menyerangmu hanya karena aku memilih bersikap baik. Aku memejamkan mata sesaat. Kata-katanya menyakitkan. Tapi tidak salah. Ayu, katanya lebih pelan. Aku bisa melindungimu. Tapi kamu harus siap. Hidup bersamaku bukan hidup yang tenang. Aku menatapnya lama. Kalau aku pergi, kamu akan berhenti? Raka tidak langsung menjawab. Dan keheningan itu sudah menjadi jawaban. Iren akhirnya berkata tidak. Hatiku mencelos. Bukan karena kamu, lanjutnya. Tapi karena ini adalah hidup yang sudah kupilih jauh sebelum kamu datang. Aku mengangguk pelan. Jadi inilah kenyataannya. Cinta saja tidak cukup untuk mengubah dunia seseorang. Keesokan paginya, sebuah paket lain datang. Tanpa nama, tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada satu foto. Foto ibuku. Sedang berdiri di depan rumah kontrakannya. Di balik foto itu, ada tulisan tangan yang membuat tubuhku dingin. Kali ini bukan kamu. Pilihannya ada di tanganmu. Tanganku gemetar. Ancaman itu jelas. Dan targetnya kini bukan aku lagi, tapi si buku. Sejak paket itu datang, aku tidak lagi bisa bernapas dengan tenang.
Foto ibuku terus terbayang di kepala. Rumah kecil itu, jalan sempit, gerbang tua. Dan tulisan di balik foto itu seperti racun yang merayap pelan. Kali ini bukan kamu, pilihannya ada di tanganmu. Aku menyembunyikan foto itu di laci terdalam lemari. Bukan karena tidak percaya pada Raka, tapi justru karena aku terlalu tahu dirinya. Jika ia tahu ibuku diancam, dunia akan terbakar. Beberapa hari aku berpura-pura baik-baik saja. Tetap tersenyum, tetap makan bersamanya, tetap berbicara normal. Padahal setiap malam aku menangis dalam diam. Raka bukan orang bodoh. Ada yang kamu sembunyikan, katanya suatu malam. Aku menggeleng cepat. Tidak, tatapan matanya menelanjangiku. Ia tahu aku berbohong. Tapi untuk pertama kalinya, ia memilih tidak memaksa. Dan justru itu membuat rasa bersalahku semakin besar. Malam berikutnya ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Pesan singkat muncul di layar. Kamu punya 3 hari. Hanya itu. Tanganku gemetar. Ku tidak bisa menunggu. Tidak bisa berharap semuanya akan membaik sendiri. Pagi itu, saat Raka pergi, aku membuat keputusan paling gila dalam hidupku. Aku menghubungi nomor itu. Kamu mau apa? Tulisku singkat. Balasan datang cepat. Datang sendiri, tanpa Raka. Kalau tidak, ibumu yang akan membayar. Air mata langsung jatuh. Aku menatap layar lama, lalu mengetik satu kata. Baik. Sore harinya, aku berdiri di depan cermin. Wajahku pucat, mataku sembab, tapi tekadku sudah bulat. Jika ini satu-satunya cara melindungi ibuku, maka aku akan melakukannya. Aku menulis catatan kecil dan menyelipkannya di bawah bantal Raka. Maafkan aku jika kali ini aku memilih melindungi orang lain lebih dulu. Lalu aku pergi, tanpa pengawal, tanpa siapapun tahu. Di sisi lain kota, Naya duduk di dalam mobil hitam, menatap layar ponselnya yang menampilkan satu pesan masuk. Aku datang sendiri. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Bagus, gumamnya. Sekarang permainan yang sesungguhnya dimulai. Dan tanpa kusadari, sebuah mobil lain mulai mengikuti dari kejauhan. Raka tidak sedang pergi. Ia sedang membuntutiku. Tempat yang Naya pilih, sunyi. Gudang tua di pinggir kota. Catnya mengelupas, lampunya redup. Aku datang sendiri. Setidaknya, aku pikir begitu. Pintu gudang terbuka perlahan. Di dalam, hanya ada satu kursi dan seorang perempuan berdiri membelakangiku. Rambut panjang, postur tegap. Tak perlu ditebak. Kamu berani juga datang. Suara Naya terdengar dingin. Apa yang kamu mau? Tanyaku langsung. Tak ingin berputar-putar. Ia berbalik. Tatapannya tajam, penuh luka dan kebencian. Kamu, aku mengernyit. Kamu yang mengambil hidup yang seharusnya milikku. Lanjutnya. Kamu yang membuat dia berubah. Kamu yang membuat aku kehilangan segalanya. Aku menelan ludah. Aku tidak pernah meminta semua ini. Naya terkekeh. Tidak ada yang pernah meminta masuk ke neraka, tapi tetap saja kita terjebak di dalamnya. Hanya melangkah mendekat, 1 langkah, 2 langkah. Kakakku mati karena Raka, hidupku hancur karena Raka, dan sekarang aku akan membuat Raka merasakan hal yang sama. Kamu salah, kataku menahan gemetar. Kamu tidak akan menyembuhkan luka dengan menciptakan luka baru. Mata Naya berkilat marah. Kamu bicara seperti sudah menang. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari sisi gelap gudang. 1 pria muncul, lalu 2, lalu 3. Aku mundur refleks. Tenang, kata Naya santai. Mereka hanya jaminan supaya kamu tidak berubah pikiran. Hatiku mencelos. Mana ibuku? Tanyaku cepat. Naya tersenyum tipis. Masih aman, untuk sekarang. Jangan sentuh dia, suaraku mulai bergetar. Semua tergantung padamu. Salah satu pria tiba-tiba bergerak mendekat terlalu cepat. Tangannya meraih lenganku. Aku berontak. Lepas! Cengkeramannya makin kuat. Naya hanya menonton. Aku hanya ingin kamu merasakan sedikit rasa takut, katanya dingin. Seperti yang kurasakan bertahun-tahun. Dan saat itulah, suara tembakan memecah udara. Buak! Pria yang memegang lenganku terhuyung lalu jatuh. Semua membeku. Dari pintu gudang, sosok tinggi berdiri dalam bayangan. Raka. Tatapannya gelap. Suaranya rendah, mematikan. Sentuh dia lagi. Dan kalian tidak akan keluar hidup-hidup. Naya menoleh perlahan. Ekspresinya berubah antara marah dan puas. Akhirnya, gumamnya, kamu datang juga. Raka melangkah masuk, matanya tak lepas dariku sedetik pun. Ayo ke sini sekarang. Aku ingin bergerak, tapi kakiku gemetar. 2 pria lain langsung mengangkat senjata. Raka berhenti. Udara terasa menegang seperti benang tipis yang siap putus. Naya tersenyum lebih lebar. Sekarang baru adil, katanya pelan. Kita mainkan babak terakhir. Dan saat itu, aku sadar,
Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang siapa yang akan kehilangan segalanya lebih dulu. Udara di dalam gudang terasa menyesakkan. Dua pria masih mengarahkan senjata ke arah Raka. Tanganku gemetar. Naya berdiri di tengah, tatapannya penuh api. Kamu selalu datang terlambat, Raka. Ayo ke belakangku, kata Raka tegas. Aku baru melangkah saat seorang pria menarik lenganku kasar. Jangan bergerak! Raka mengangkat senjatanya. Lepaskan dia. Naya tersenyum tipis. Katakan padanya kebenaran. Siapa yang menyebabkan kakakku mati? Raka terdiam lama, lalu berkata pelan. Aku yang memberi perintah operasi itu. Dadaku terasa runtuh. Kakaknya berkhianat, lanjutnya. Tapi aku tahu dia masih bisa diselamatkan. Aku tetap memilih jalan itu. Naya terkekeh. Akhirnya jujur. Raka menatapku penuh rasa bersalah. Aku memilih menyelamatkan banyak orang dan mengorbankan satu nyawa. Aku tak membencinya. Justru aku mengerti betapa berat beban itu. Situasi mulai kacau. Salah satu pria bergerak tak terkendali. Tarikannya makin keras. Raka bergerak cepat. Aku terlepas. Lalu semuanya berakhir begitu saja. Ketika sunyi kembali, hanya tersisa kami bertiga. Naya menatap Raka lama. Aku lelah membenci, katanya akhirnya. Tanpa menoleh lagi, ia pergi. Raka menatapku. Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Kalau kamu ingin pergi, aku tidak akan menahan. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, aku tetap di sini. Matanya bergetar. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku memilihmu. Untuk pertama kalinya Raka memelukku. Bukan sebagai pelindung, tapi sebagai seseorang yang akhirnya tidak sendirian. Bersambung ke episode 18, final, episode 17. Judul, Di Antara Darah dan Kejujuran. Udara di dalam gudang terasa menyesakkan. Dua pria masih mengarahkan senjata ke arah Raka. Tanganku gemetar. Naya berdiri di tengah, tatapannya penuh api. Kamu selalu datang terlambat, Raka. Ayo ke belakangku, kata Raka tegas. Aku baru melangkah saat seorang pria menarik lenganku kasar. Jangan bergerak! Raka mengangkat senjatanya. Lepaskan dia. Naya tersenyum tipis. Katakan padanya kebenaran. Siapa yang menyebabkan kakakku mati? Raka terdiam lama, lalu berkata pelan. Aku yang memberi perintah operasi itu. Dadaku terasa runtuh. Kakaknya berkhianat, lanjutnya. Tapi aku tahu dia masih bisa diselamatkan. Aku tetap memilih jalan itu. Naya terkekeh. Akhirnya jujur. Raka menatapku penuh rasa bersalah. Aku memilih menyelamatkan banyak orang dan mengorbankan satu nyawa. Aku tak membencinya. Justru aku mengerti betapa berat beban itu. Situasi mulai kacau. Salah satu pria bergerak tak terkendali. Tarikannya makin keras. Raka bergerak cepat. Aku terlepas. Lalu semuanya berakhir begitu saja. Ketika sunyi kembali, hanya tersisa kami bertiga. Naya menatap Raka lama. Aku lelah membenci, katanya akhirnya. Tanpa menoleh lagi, ia pergi. Raka menatapku. Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Kalau kamu ingin pergi, aku tidak akan menahan. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, aku tetap di sini. Matanya bergetar. Dunia tidak tiba-tiba menjadi tenang setelah malam di gudang itu. Masih ada sisa-sisa ketakutan. Masih ada bayangan masa lalu. Masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sendirian menghadapinya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidup kami perlahan berubah. Raka mengurangi kegiatannya di dunia gelap. Bukan karena dipaksa, tapi karena ia sendiri memilih. Aku tidak bisa menghapus masa lalu, katanya suatu sore. Tapi aku bisa memilih seperti apa masa depanku. Aku menatapnya. Dan masa depan itu? Ia terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, aku ingin kamu ada di dalamnya, bukan sebagai beban, tapi sebagai alasan. Kata-kata itu sederhana, tapi lebih jujur daripada segala janji. Kami mengunjungi ibuku bersama untuk pertama kalinya. Bukan dengan pengawal, bukan dengan ketegangan. Hanya kami berdua. Ibuku menatap Raka lama, lalu berkata pelan, kamu bukan pria yang hidupnya mudah. Raka mengangguk hormat, tidak bu, tapi kamu memilih tetap berdiri. Lanjutnya. Dan itu sudah cukup. Aku melihat sesuatu di mata Raka hari itu. Bukan ketakutan, bukan rasa bersalah, tapi harapan. Beberapa bulan berlalu, hidup kami tidak sempurna. Kadang masa lalu masih mengetuk, kadang trauma masih datang dalam mimpi. Tapi setiap kali itu terjadi, kami menghadapinya bersama. Suatu malam saat kami duduk di teras, Raka menoleh padaku. Ayu, panggilnya pelan. Kamu menyesal tinggal bersamaku? Aku menatap langit sejenak lalu menggeleng. Tidak. Kenapa? Karena kamu bukan lagi pria yang kutemui di awal. Karena kamu berusaha. Karena kamu belajar.
Karena kamu berubah. Tapi yang keluar dari bibirku hanya satu kalimat sederhana. Karena kamu sekarang adalah tempatku pulang. Raka terdiam lama. Lalu dengan suara yang hampir tak terdengar ia berkata, "Terima kasih sudah tidak menyerah padaku." Aku tersenyum kecil. Terima kasih juga, karena akhirnya memilih hidup. Angin malam berhembus pelan. Tenang. Hangat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar merasa bebas. Bukan karena dunia sudah aman, tapi karena hatiku sudah menemukan tempatnya. Tamat.